Karena kalau kalian itu banyak catatan saya. Saya kan kalau ada. Ya itu yang dari tentang kenapa di swotnya itu minimnya gitu ya. Itu memang jadi menyisakan yang luarnya artinya ya tadi apa juga sebenarnya kita tahu juga kalau melihat peluang dan tantangan dan permohonan pasti akan cukup banyak. Nah kadang-kadang di poinnya adalah kesulitan kita di apa namanya kita tidak melihat kesempatan ada sebagai peluang gitu. Sulit dari situ ada nggak strategi apa sih gitu. Kan kalau ini tentang ini kan pengembangan lembaga secara keseluruhan gitu ya. Biasanya kita melihatnya dari urusan kita ini nanti seperti apa, di situ bisa merupakan peluang atau gimana. Apa ada kritikan khusus gitu untuk begitu menampilkan ini secara pengembangan batin untuk pengembangan ke depan. Terutama peluang-peluang yang biasanya kita susah melihatnya. Saya kira ya Pak. Bisa. Terima kasih. Dengan Pak Lukas, waket ya Pak. Ketua 1, 2, 3. Ya, betul kerja sama. Satu yang kami biasa lakukan Bapak Ibu, yang benchmark. Benchmark itu penting sekali. Apalagi yang sejenis. Kalau yang Katolik misalnya, walaupun swasta mungkin Bapak Ibu ya, atau ya secara umum yang Universitas Kristen yang punya kecenderungan yang sama gitu kan ya, misi-misi benchmark. Jadi ada sebanding lah. Jadi di sana itu seberapa gitu kan, itu sangat membantu loh. Yang kedua ATM amati, biru, modifikasi. Jadi di Google itu banyak sekali kan. Nah, contoh-contoh gitu kan. Nah, jadi ketika mereka merumuskan Renstra, membuat analisis SWOT misalnya, itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat Renstra kita juga. Nah, itu juga yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kita sekarang belajar dari nol, itu nggak mungkin. Nah, tentu kita harus membaca, apalagi ya kalau ada perguruan tinggi yang sudah mapan. Itu pentingnya tadi benchmark atau aturan tadi. Sampai hari ini pun itu masih harus dilakukan. Jadi kita belajar ya, dari perguruan tinggi yang lebih dulu maju. Kami umpamanya belajar dengan Malang ya. Malang dalam konteks sertifikasi internasionalnya misalnya. Nah itu penting. Bagaimana umpamanya terkait dengan aplikasi digital. Nah ini belajar dengan kampus yang lain. Itu saya kira dari juga penting. Jadi sudah waktunya itu betul-betul belajar yang lain. Nggak bisa gitu nih hanya di dalam apa ya 4 tahun seperti kata dalam buku bahasanya ya kan. Nah, nggak bisa kan berkembang. Itulah pentingnya kita berkolaborasi, berkomunikasi, membangun jaringan, berrelasi dan seterusnya. Nah dengan begitu itu akan terbuka dengan sendirinya waktu. Itu sudah kami lakukan. Makanya kami, saya ini kebetulan nanti di bulan akhir bulan ini mau ke Palembang dan Jambi. Kami ingin juga benchmarking. Dan itu benchmarking Bapak Cernya kan, itu kan nanti punya poin nih, akreditasi. Nah, jadi kampus harus menganggarkan itu. Ini penting untuk pengembangan lembaga. Dan mungkin kita itu bisa berkembang kalau kita membangun relasi, melakukan benchmark dengan pihak lain itu. Jadi kalau mau berkembang, biar orang lain. Jadi kalau mau sukses itu kita harus belajar dari orang sukses kan gitu Pak ya. Itu prinsipnya tuh gitu. Wah dia bisa maju, bisa hebat, bisa sukses. Nah kita harus belajar dengan dia, kayak gitu. Dan kalau kita harus belajar dari nol, kita ketinggalan lah. Kita
kita harus belajar dengan orang yang lebih dulu sukses. Orang dulu. Kami di lembaga pendidikan itu punya namanya ngopi jamu. Ngopi jamu itu ngobrol pintar, penjaminan mutu. Kebetulan Prof Edi itu ketua umum presidium penjaminan mutu PTKI. Tapi yang hadir di situ banyak juga ya dari KLB, dari juga ibu. Kami buka, jadi kami terbuka aja. Jadi semua yang PTK lah ya, perguruan tinggi agama itu kami welcome. Jadi kami setiap bulan itu 4 kali bisa di luar. Nah, jadi di bulan Ramadan kemarin kami bahas tentang manajemen perguruan tinggi unggul. Kebetulan menjadi pembicaranya dari Aceh yang saya ceritakan dan dari Palembang. Jadi ada di situ pembicaranya kebetulan ketua IPM yang berbagi best practice Bapak Ibu sekalian. Ya, cerita tentang kiat-kiat sukses lah. Kenapa mereka sukses bisa jadi dapat predikat unggul gitu. Nah, yang terakhir kemarin yang masih juga bulan puasa karena sebulan itu 4 kali. Saya lupa kemarin materi tentang apa itu juga ya. Jadi bicara juga tentang ini, pokoknya kaitannya dengan penjaminan mutu. Nah, tentang pernah dulu kami bicara tentang aplikasi SPNI ya, SPNI, elektronik SPNI. Bagaimana kita melakukan AMI itu tidak lagi berbasis kita datang ke ruangan itu Bapak Ibu. Kita kalau mau monet ya, monet pembelajaran, entah EDOM atau apa namanya, atau integrasi penelitian kepada dalam pembelajaran, itu nggak mesti lagi kita ngirim apa namanya Google Form gitu lah. Nggak perlu lagi kita datang ya. Jadi mahasiswa kita nanti kalau dia nggak mengisi Google Form, nggak mengisi form lah yang dia tidak bisa buat KS, ya. KRS, KHS tidak bisa diisi. Kalau belum dia melakukan penilaian kepada dosennya. Nah, itu kan otomatis loh. Jadi ada aplikasi. Nah, itu yang kemarin dibahas juga. Itu bagian dari kami belajar ke Bapak Ibu ya. Jadi penting yang namanya kali ini belajar best practice dari teman-teman yang lebih dulu sukses. Saya kira staken juga boleh. Nanti juga boleh Pak Jan. Kalau apa nanti saya share ya, linknya. Nah, jadi supaya bisa gabung Pak di situ. Itu sangat sekali Bapak Ibu. Untuk pengembangan global. Jadi itu Pak Lukas ya. Untuk jawaban sementara. Terima kasih. Cukup ya. Ya, saya kira kita ini muka-muka sudah lemah. Baterainya udah agak redup ya. Baik, kalau begitu berikan aplaus untuk narasumber kita. Ini sesi terakhir di malam ini ya, untuk hari ini. Dan nanti nanti besok lagi ya. Besok lanjutkan yang formasi ya. Untuk besok hari. Mungkin yang terkait itu mungkin dengan penyusunan itu. Baik. Nah, saya kira begitu saja ya untuk agenda kita hari ini ya. Untuk menutup ya, saya kita langsung tutup aja kan saya kira. Dan tutup doa. Pastor ya, Pastor PKM. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah saya menghargai mengucap syukur atas rahmat penyertaan dari tadi pada malam ini. Berdoa mengutus orang-orang baik bersama kami para narasumber kami untuk memberikan sarangan kepada kami untuk mempercaya lembaga seperti dalam dari tentunya pemerintah kita semua, keluarga, rezeki, kesehatan. Kalau kami membutuhkan istirahat, karena ini kami mohon Tuhan memperlindungi kami, memberkati kami agar kami beristirahat oleh nama, bagi saudari kami berdoa untuk meneruskan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. semua kita sekalian untuk bergerak pada malam hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa
Amin. Selamat malam.